tahun, sama seperti S1. Iya. Sudah lulus? S1. Ya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. DO. Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Manusia ini atau bangsa ini bermartabat, dihargai orang kalau akhlaknya mulia, kalau budayanya bagus, bukan agamanya. Mohon maaf, bukan agamanya. Sekali lagi, bukan agamanya martabat bangsa itu bisa mulia, tapi budayanya, akhlaknya, moralnya. Disiplin, sadar hukum, tidak ada yang korupsi, hak asasi manusia terjamin, adil, makmur, sejahtera. Itu akan martabatnya akan naik gitu. Agamanya apapun lah. Coba contoh di Arab itu agamanya benar. Ya benar lah, akidahnya rukun iman 6, syariatnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haji umroh ke Mekah, baca Quran. Tapi perang saudara terus sudah 40 tahun, yang mati udah jutaan itu. Akhlaknya bobrok, budayanya hancur, carut marut. Tidak bermartabat bangsa itu. Walaupun teologinya benar, syariatnya benar. Kiai hanya mentang-mentang jenggot panjang, cingkrang, jidat hitam, tapi caci maki sana kemari, mulutnya kotor, akhlakuhum sayyi'ah, akhlaknya bobrok. Shalom, sahabat Kudus Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga saudara-saudara sekalian, kita semua yang sedang menyaksikan video ini tetap sehat-sehat saja ya. Amin. Ya, teman-teman yang dikasih Tuhan, di kesempatan ini saya akan menanggapi satu cuplikan video dari seorang mu'alaf. Ini adalah Mbak Siti, dia adalah seorang mu'alaf, dulu dia Kristen, dan dalam video ini dia mengaku bahwa dia adalah mantan atau dia pernah belajar di sekolah tinggi Alkitab. Cuma dia tidak lulus. Lucu ceritanya. Nah, kita langsung saja dengarkan cuplikan videonya. Langsung saja kita dengar bersama-sama. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Khalifah. Saya biasa dipanggil dengan Ainun. Saya berlatar belakang dari Nasrani. Lebih tepatnya saya dari sekolah tinggi Alkitab. Dan saya mengambil jurusan misionaris. Saya dari 8 bersaudara dan saya anak ke-6. Orang tua saya masih Nasrani, tetapi mereka semua sudah meninggal saat ini. Di sekolah itu apa yang dipelajari? Anda mempelajari apa di sini? Di sekolahan teologi ya, itu lebih banyak mempelajari tentang sejarah-sejarah. Pertama itu arkeologi, sejarah tentang bukti-bukti kitab, perjalanan Nabi. Terus kemudian juga menjelaskan tentang siapa Yesus, lebih banyak mengupas tentang siapa Yesus dan silsilahnya. Tetapi hanya sampai batas di situ saja. Dari kalau sejarahnya kita ambil dari sejarahnya Nabi Ibrahim itu sampai di batas Ismail, hanya sebatas itu aja. Selebihnya lebih banyak kita membahas tentang kelanjutan daripada sejarahnya Nabi Isa atau Yesus Kristus. Tidak dipelajari agama yang lain? Tidak. Fokus hanya di situ saja. Tetapi kalau studi banding kayak kita pernah itu mempelajari agama Hindu, Buddha, seperti itu aja. Tapi Islam sama sekali tidak disentuh di sana. Ya. Kenapa? Saya masih ingat kata dosen saya itu dulu, bahwa kisah tentang Nabi Muhammad itu adalah kisah yang dibuat-buat gitu kan. Lahir di tempat yang sebenarnya tidak semestinya gitu kan. Dan itu masih tertancap di benak saya sampai dengan sekarang gitu kan. Bagaimana beliau mendeskripsikan tentang bagaimana agama Islam dan Nabi Muhammad yang setelah saya sekarang menjadi Muslim itu sangat berbeda sekali. Jadi memang sengaja nggak diajarkan, tapi agama yang lain dipelajari? Iya. Hanya Islam dan ya, Hindu, Buddha, kita dulu studi banding ke pura seperti itu.
ke patung dewa, apa itu patung tidur itu ya. Nah, itu kita juga dulu ke sana. Bertemu dengan biara-biaranya kita ke sana. Katolik juga kita dipertemukan di sana juga. Ada beberapa kita kunjungan-kunjungan seperti itu. Islam nggak? Sama sekali. Berapa tahun sekolah di situ? 4 tahun, sama seperti S1. Iya, Udah lulus? S1. Iya. Tidak sampai lulus karena saya di DO terlebih dahulu. DO lebih tua. Ya, jadi saya 3 tahun saya di sana, terus kemudian saya kena DO. Oh, kenapa? Saya di DO itu karena awalnya dalam beasiswa kita tidak diizinkan untuk mendirikan lembaga atau melakukan suatu kegiatan terkait dengan badan hukum. Kemudian dalam proses saya berjalan S1 itu sudah menjelang 3 tahun, udah hampir selesai. Saya mendirikan lembaga pendidikan, lembaga bimbingan belajar, lebih tepatnya seperti itu. Saya mendirikan itu pada saat masa libur sekolah. Terus kemudian saya disuruh meminta mengambil pilihan, gitu kan. Dan sementara saat itu sudah berjalan dengan 53 pegawai. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan videonya. Ya, jadi jelas ya. Dia ini adalah seorang mu'alaf dan pernah belajar di Sekolah Tinggi Alkitab. Cuma saja tidak disebutkan tempat dia kuliah itu di mana. Dan dia di DO, ya. Alasan yang dia sampaikan adalah karena dia membuka lembaga, mendirikan lembaga bimbingan belajar pas masa libur. Dan ini sudah 50-an orang karyawan yang ada di sana. Ini sih ceritanya begitu ya. Saya tidak yakin bahwa itu adalah cerita yang benar, dan saya yakin mungkin kalau memang dia sekolah teologi dan waktu dia di DO, ya mungkin karena punya kasus. Biasanya di kampus itu orang di DO ada dosa amoralitas, atau dia di DO karena mungkin tidak mencapai target sasaran dari akademis ya. Ada banyak sih sebetulnya persoalan. Atau dia punya pacar dan berpacaran berlebihan, akhirnya di DO. Itu biasanya aturan di STT dan tidak sembarangan. Nah teman-teman, di sini di dalam ceritanya kan ada yang bertanya kepada dia, apa yang Anda pelajari selama Anda berada di STT? Dia mengatakan, kami mempelajari sejarah-sejarah, arkeolog, melihat semua, dan juga studi banding dengan agama-agama lain. Hanya saja tidak pernah membahas agama Islam. Dia mengatakan hanya studi banding dengan agama Hindu dan Buddha. Dan di tempat dia kuliah ini tidak pernah ada mata kuliah yang membahas tentang Islam. Karena seperti yang diceritakan menurut dosennya, itu sejarahnya kurang jelas. Ini kata cerita Mbak ini tadi ya. Nah teman-teman, saya sekolah di S1 sampai di S2, saya menemukan juga mendapatkan mata kuliah yang berkaitan dengan Islam. Dan itu namanya Islamologi. Ada Islamologi 1, juga Islamologi 2. Dan itu perlu kita pelajari supaya kita juga dapat studi perbandingan. Dan kita tahu iman mereka bagaimana dan perbedaan dengan kekristenan seperti apa. Dan kita bisa membandingkan dan kita bisa lihat, oh ternyata begini. Jadi itu penting supaya sebagai hamba Tuhan kita juga bisa mengajarkan kepada jemaat dan kita mengajarkan kebenaran sesuai dengan ajaran di dalam kekristenan. Jadi adalah salah kalau Mbak ini mengatakan di sekolah teologi atau di sekolah tinggi Alkitab tidak mengajarkan ajaran Islamologi atau tidak pernah menyinggung soal Islam. Ada dipelajari, tapi bukan untuk cari-cari kesalahan. Kita melihat ajarannya yang sesungguhnya itu seperti apa. Itu kita pelajari. Jadi kita mendapatkan itu semua, dan saya tidak terfokus kepada ajaran Islam, dan karena saya adalah hamba Tuhan dan saya fokus kepada apa kata Alkitab. Jadi kita hanya fokus membahas Alkitab dengan buku-buku teologi yang banyak, bicara soal doktrin kekristenan, soal Allah, penciptaan, dosa, keselamatan, Kristus, Roh Kudus, dan sejarah. Ada banyak kitab PL dan PB, ada banyak hal yang kita pelajari untuk kita dapat diperlengkapi supaya bisa dipakai, diterapkan dalam pelayanan. Nah teman-teman, kalau Mbak Siti ini tadi mengatakan tidak ada, itu tidak benar ya. Jadi saya juga meragukan bahwa
apakah dia ini adalah seorang Kristen dulu atau dia hanya dipakai untuk membuat cerita, ya. Tapi tidak apa-apa, semakin banyak orang model seperti ini, semakin juga nampak kebenaran yang sesungguhnya. Jangan mudah percaya ya terhadap cerita siapapun, apakah dia mengaku dia dulu Kristen, dia juga mengaku pernah belajar sekolah teologi dan mengada-ngada cerita. Jangan mudah percaya, tetapi lihat kebenarannya, pesan apa yang disampaikan, lalu uji, lihat, bandingkan dengan apa kata Alkitab dan juga apa fakta yang sesungguhnya. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat. Shalom.